Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan topik kesehatan lingkungan, yaitu poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan. Pengertian dari kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada 3 pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu menurut Slamet Riyadi. Next. Menurut Slamet Riyadi, ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya untuk mencapai keseimbangan ekologi dan bertujuan untuk membina dan meningkatkan derajat maupun kehidupan sehari dan optimal. Yang kedua yaitu menurut Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Menurut Hakli, kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Yang ketiga yaitu menurut WHO, World Health Organization. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu syarat-syarat lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat apabila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat, yaitu dapat dilihat dari yang pertama dari keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Yang kedua yaitu dapat dilihat dari keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya itu tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya adalah zat CO2 atau zat karbon dioksida. Yang ketiga dapat dilihat dari keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Dan yang keempat adalah dilihat dari kebisingan. Hal ini maksudnya yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Silakan. Baiklah, slide selanjutnya. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Mulai dari menjaga kebersihan rumah, hal yang paling sederhana kita lakukan dalam hal kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan ini. Yang kedua, tidak mencemari air dengan limbah dan sampah di sungai. Membuang limbah dan sampah ke sungai merupakan suatu kegiatan yang dapat mencemarkan air di sungai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan karena ketika kita memakai kendaraan bermotor akan banyak polusi dan debu. Maka dari itu, jika kita jarang menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa mengurangi polusi udara. Yang keempat, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Hal ini berarti kita harus melakukan dan memanfaatkan secara tidak mencemarkan tanah dengan bahan kimia. Yang terakhir, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Ini memiliki manfaat menghasilkan oksigen untuk bernapas, itu atau pabrik yang sering menyaring udara kotor.
Selanjutnya, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan yang pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, juga dapat mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita akan harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, saya. Selanjutnya, dampak menjaga kesehatan lingkungan. Memberi dampak yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari seperti 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, lingkungan sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Dan yang ketujuh, lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya kesehatan fisik saja terjaga, nanti memiliki lingkungan yang bersih. Meningkatkan kualitas hidup tentu akan membuat seseorang terhindar dari penyakit mental. Karena itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan dari rumah kita sendiri, juga lingkungan sekitar. Next. Yang F, masalah kesehatan lingkungan. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain 1. Urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertanian yang semakin berkurang terutama di Pulau Jawa dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan pelabuhan. Pemulung bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan yang secara membuat dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan, seperti munculnya permukiman kumuh di mana-mana. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Hampir setiap Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping. Tanpa ada sistem pembuangan semacam itu, selain memerlukan lahan yang cukup, juga menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, dan penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan penduduk Indonesia mendapatkan air bersih pada PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan, selebihnya menggunakan sumur atau sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi. Yang keempat, pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota besar. Selain itu, hampir setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga. Yang kelima, pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir sekali limbah cair, baik yang berasal dari rumah tangga dan industri, dibuang langsung dan menjadi satu pada sungai. Tambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan alam ataupun yang terjadi di Indonesia mengakibatkan tentunya banyak permasalahan tentang lingkungan. Selanjutnya akan di saya. Materi yang sulit yaitu tentang lingkungan yang sehat. Seperti apa sih? Indah dan hijau. Next. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu yang pertama, adanya polusi udara. Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang,
Silih berganti tidak ada hentinya sehingga mengakibatkan udara tercemar oleh debu-debu jalanan dan kepulan asap kendaraan yang mengandung timbal dan racun lainnya. Lalu yang kedua, adanya polusi suara. Tidak hanya polusi udara, ada juga polusi suara yang dihasilkan dari suara mesin-mesin kendaraan maupun pabrik yang dekat dengan pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, lingkungan terlihat kumuh. Misalnya, daerah sekitar yang berantakan, banyak sampah dan lumpur. Yang keempat, adanya sungai atau kali yang kotor. Ini terjadi akibat pembuangan sampah sembarangan. Biasanya sampah yang dibuang di sungai didominasi dengan sampah rumah tangga. Yang kelima, dekat kandang peternakan yang kotor. Lalu yang keenam, tidak adanya sarana kebersihan. Tempat pembuangan sampah tidak tersedia saluran air yang membuang air hujan agar terhindar dari banjir dan tidak mempunyai kamar mandi yang bersih di tempat ibadah dan tempat siskamling. Lalu yang ketujuh, tidak ada penghijauan. Penghijauan memiliki peran penting untuk pemukiman penduduk kota maupun desa. Jadi sarana penghasil oksigen yang berlimpah. Lalu terlokalisasi. Contohnya apabila di dekat pemukiman penduduk terdapat bangunan pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan. Selanjutnya akan diceritakan saya. Selanjutnya, dampak lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat akan memberikan pengaruh yang buruk bagi orang-orang yang hidup di dalamnya maupun di sekitarnya. Adapun pengaruh buruk pencemaran terhadap lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang berada di dalamnya meliputi yang pertama pengaruh pencemaran udara. Dampak pencemaran udara yang kotor mengandung zat-zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Yang kedua, pengaruh pencemaran air. Dampak pencemaran air ini dapat membahayakan atau merugikan kesehatan makhluk hidup yang di lingkungannya. Karena air yang sudah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat kimia beracun. Penyakit yang dapat disebabkan karena pencemaran air, misalnya diare, muntaber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Yang ketiga, pengaruh pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah yang diutamakan adalah tingkat kesuburannya akan berkurang. Bukan hanya itu, zat-zat pencemaran yang masuk dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut yang kemudian dimakan oleh hewan atau manusia sehingga pada akhirnya zat pencemar akan berpindah ke dalam tubuh hewan atau manusia. Yang terakhir, pengaruh pencemaran sampah. Perkembangan teknologi telah menghasilkan benda-benda yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Contohnya yaitu kendaraan bermotor, kapal, pesawat terbang, dan mesin-mesin pabrik. Di sini yang biasa oleh benda-benda tersebut dapat menimbulkan polusi suara. Next. Cara mengatasi lingkungan tidak sehat. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi lingkungan yang tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penghijauan. Penghijauan ini dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara yang dapat menyebabkan masalah pernapasan bagi manusia. Selain itu, penghijauan yang dilakukan juga dapat berdampak positif bagi tanah dan air. Karena pohon akan membantu tanah dan penyerapan bersih, struktur tanah tetap kuat, sehingga mengurangi risiko bencana seperti longsor dan banjir. Yang kedua, filter air untuk mendapatkan air bersih. Salah satu yang dapat dilakukan sebagai pencegahan, tidak membuang sampah sembarangan ke sumber, seperti sungai dan yang kelola sampah dan limbah. Limbah merupakan faktor utama pencemaran lingkungan. Jadi, kita sebagai manusia bijak dalam membeli barang dan membuang sampah. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pencemaran udara juga bisa disebabkan oleh polusi yang berasal dari kendaraan. Maka sebaiknya
kita membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai penggantinya, dapat memanfaatkan transportasi umum sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi kendaraan. Sekian pemaparan materi saya dan teman-teman saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk para audien yang ingin menanggapi presentasi kami, dipersilakan angkat tangan. Baik, sekali lagi untuk audien yang ingin menanggapi presentasi kami, dipersilakan. Jika tidak, maka kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 sesi. Satu sesinya diisi oleh 3 orang. Baik, untuk yang penanya dipersentuh tangannya. Baik, untuk Rido, Tama Fikri, dan Dela Intan Rosel dipersilakan untuk memaparkan pertanyaan.